kita agak natural aja ya, jadi tempat ini mau ada suara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafadil Zidan, Institut Cipta Raja dengan NIM 23102112100039. Saya merupakan mahasiswa semester 4 S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah isu yang nampaknya cukup trending di media sosial dan cukup menjadi polemik di antara kita, khususnya para akademisi dan orang-orang hukum tentunya, karena ini berkaitan dengan persoalan hukum juga. Dan apa yang akan saya bahas ini saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir semester 4 saya, ujian akhir dari mata kuliah hukum lingkungan. Adapun pembahasan hari ini, ya, saya coba untuk menggunakan gaya senatural mungkin, mengadopsi gayanya Ferry Irwandi juga, yang kebetulan pembahasan ini saya ambil referensinya dari video monolognya Ferry Irwandi. Baik, di sini saya akan membahas perihal tentang kasus tambang nikel di Raja Ampat. Seperti yang bisa teman-teman lihat di papan tulis, tertulis jelas hari ini, dan ini menjadi sebuah problem di kalangan kita dan menjadi sebuah permasalahan yang patut kita perhatikan dengan seksama. Kemudian kita juga sebagai orang hukum patut untuk mampu menganalisa hal ini secara jeli tanpa harus terombang-ambing dengan hal-hal yang sifatnya subjektif. Sebagaimana kita tahu, Raja Ampat ini dikenal sebagai salah satu pusat biodiversitas laut terbesar di dunia. Namun, keindahan dan kekayaan ekologis ini sempat terancam oleh aktivitas tambang nikel dari PT Anugrah Surya Indotama atau PT ASI. Perusahaan ini memperoleh izin usaha pertambangan seluas kurang lebih dari 6.000 hektar. Ini cukup luas ya teman-teman. Dan sayangnya kita juga sama-sama tahu kalau Raja Ampat itu merupakan tempat wisata yang masuk sebagai tempat favorit baik orang-orang lokal, warga Indonesia maupun warga asing. Dan keindahan laut ini, keindahan alam ini harus diintervensi oleh aktivitas pertambangan nikel. Perusahaan ini memperoleh izin, ya tentunya izin ini tidak lain dan tidak bukan diberikan oleh pemerintah khususnya. Dan ini menjadi pertanyaan tersendiri buat kita. Kenapa pemerintah memberikan izin kepada perusahaan tersebut untuk melakukan aktivitas tambang yang mana tempat tersebut sebenarnya adalah tempat wisata dan tempat salah satu kekayaan alam di Indonesia. Secara yuridis, kegiatan pertambangan seperti ini wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 22 disebutkan bahwa setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL dan izin lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara juga mengatur bahwa izin pertambangan harus sesuai dengan tata ruang dan memperhatikan aspek lingkungan. Jadi dasar hukum dari lingkungan ini, teman-teman semua ya, ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya, tentang perlindungan lingkungan. Dan hal serupa atau undang-undang yang senada juga ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kita tentang mineral dan batu bara. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemberian izin tambang pada PT ASI, ya, kita meningkatnya ASI saja, itu tidak didahului dengan konsultasi bersama pemerintah daerah dan tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang kawasan
kawasan Raja Ampat. Nah, dari sini sebenarnya mungkin ya bagi kita yang mau berpikir lebih dalam, berpikir lebih kritis, ketika kita melihat ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah ya dengan pemerintah daerah, ya, seharusnya kalau kita mau berpikir lebih liar, sebenarnya apakah memang dibalik kebijakan untuk mensahkan aktivitas pertambangan di Raja Ampat ini itu memuat kepentingan, ya. Ini cukup agak sensitif ya, tapi saya coba untuk tidak terlalu ke jurang karena saya juga tidak tahan jatuh dari ketinggian. Bahkan sebagian dari wilayah konsensi tumpang tindih dengan kawasan konservasi yang secara hukum seharusnya dilindungi. Hal ini kemudian digugat oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusan tahun 2022 membatalkan izin tambang. Putusan ini bukan hanya kewenangan hukum, bukan hanya juga tentang kemenangan hukum, tetapi juga mempertegas bahwa kelestarian lingkungan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi hukum lingkungan ada 3 poin utama yang dapat kita analisis bersama. Oke. Pertama, kita sama-sama melihat di dalam polemik Raja Ampat ini, seperti yang tadi saya singgung di awal tentang kebijakan, maka dari aspek hukum administrasi acaranya, dari aspek administrasinya, di sini telah terjadi pelanggaran karena tidak adanya dokumen AMDAL, jadi pelanggaran administrasi. Dalam hal ini AMDAL-nya tidak ada. Padahal undang-undang secara tertulis mengatur tentang adanya AMDAL dan dokumen AMDAL ini bila mana ingin melakukan sebuah aktivitas di wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, terjadi impact reimplikasi yang tentunya tidak bisa kita hindari ya dalam setiap aktivitas pertambangan, dalam setiap aktivitas industri, dalam setiap aktivitas apapun itu, mulai dari skala mikro hingga makro, itu akan selalu ada implikasi dan akan selalu ada impact. Dalam aspek hukum lingkungan, ya ketika ada aktivitas pertambangan, maka yang mendapat implikasinya adalah lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, poin kedua yang kita analisa bersama adalah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, tentunya ini menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, karena di awal saya tadi menunjukkan cuma 3, ada 3 buah. Dalam konteks kebijakan, kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Saya sudah menduga di awal bahwa permasalahan Raja Ampat ini juga memuat sebuah kelemahan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka seyogyanya kita harus bertanya, gitu. Muncul pertanyaan dalam diri kita, sebenarnya di balik aktivitas pengelolaan tambang ini siapa yang punya kepentingan? Karena saya mengutip pernyataannya Aristoteles bahwa manusia itu ia sebut sebagai political zoon, bukan salah, zoon politikon. Saya keliru. Zoon politikon itu adalah manusia itu adalah makhluk ekonomis, dia akan selalu bertransaksi secara materi maupun non materi. Jadi dalam permasalahan Raja Ampat, menurut perspektif saya yang mampu kita analisa bersama, itu ada 3 poin. Saya ulang dan saya elaborasi. Pertama, ada pelanggaran administrasi karena dalam proses pengelolaan tambang nikel di Raja Ampat ini tidak memiliki dokumen AMDAL, dan ini bertentangan dengan undang-undang yang tertulis. Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum.
Maka segala macam aktivitas itu harus mengacu pada undang-undang yang tertulis, pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Poin pertama, ini sudah bertentangan dengan peraturan yang ada, karena tidak ada dokumen aman. Kedua, pencemaran lingkungan. Ada pepatah mengatakan bahwa mengobati lebih mahal daripada mencegah. Dan semua aktivitas yang ada di muka bumi itu pasti akan memberikan dampak. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah perusahaan tersebut yang mendapat kebijakan dari pemerintah untuk mengelola tambang dan melakukan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat itu mampu untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala, sebagaimana status quo? Dan yang ketiga, dalam konteks kebijakan, kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Padahal menurut semangat desentralisasi, ya, dan otonomi daerah, Pemda memiliki kewenangan dalam perlindungan lingkungan di wilayahnya. Dan ini sebenarnya cukup menarik karena ya tadi saya ulangi lagi pertanyaan saya, siapa sebenarnya memiliki kepentingan di balik aktivitas pengelolaan tambang ini? Dan sangat disayangkan gitu kalau lokasinya di Raja Ampat itu tempat yang seyogyanya tidak diganggu dengan aktivitas apapun, dan biarkan itu menjadi kekayaan alam di Indonesia. Alhasil sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kasus Raja Ampat bukan hanya soal tambang, tapi soal arah pembangunan nasional dan seberapa bijaknya bangsa ini untuk menentukan mana yang memang harus tempat yang harus dieksploitasi yang layak, dan bagaimana bangsa ini benar-benar merawat dirinya sendiri sebagaimana cita-cita 2045 Indonesia Emas itu ingin diwujudkan kalau memang dan pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus mengorbankan lingkungan atas nama investasi jangka pendek ataupun investasi jangka panjang? Ataukah kita berani membangun sistem hukum yang berpihak pada keberlanjutan dan keadaan ekologis? Karena ada satu adagium tentang hukum yang secara gamblang mengatakan bahwa di societas civius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dan masyarakat tidak akan bisa hidup, sebuah peradaban tidak akan bisa hidup kalau tidak ada tempat untuk eksistensi mereka. Maka antara ekologi, ekosistem, dan hukum ini juga memiliki keterkaitan dan sinkronisasi. Rekomendasi saya, pertama, seluruh izin tambang yang berada di kawasan konservasi harus dievaluasi kembali. Kedua, sistem perizinan harus diperkuat dengan transparansi dan keterlibatan publik. Dan ketiga, penegakan hukum lingkungan perlu dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jerah. Memang ini abu-abu ya. Kalau kita mau menuduh, kalau kita melihat dari permukaan ya, dan kita tidak mau berpikir liar, maka ini cukup kita tembak saja bahwa PT yang bersangkutan ini memiliki kepentingan. Tetapi jangan lupa, siapa yang memberikan jalan mulus untuk perusahaan itu melakukan aktivitas tambang. Dan saya tidak menuduh siapapun. Dan ini hanya analisis saya. Kalau saya ada salah, saya mohon dimaafkan. Demikian tugas akhir hukum lingkungan. Saya tunaikan semaksimal mungkin dan bisa saya serta semampu saya. Saya Muhammad Fajri dan Sutat Maja selaku mahasiswa Fakultas Hukum Semester 4. Dengan ini mengundurkan diri dan terima kasih. Berapa menit?